Assalamualaikum anak-anak. Oke, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, sehat semua ya? Oke, hari ini siapa yang nggak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk. Alhamdulillah. Oke, untuk sebelumnya untuk memulai kelas pada hari ini, ketua kelas tolong dipimpin doanya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan syariat bersih. Doa mulai. Doa besar. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin mengenai negara-negara mana saja yang pernah dijajah oleh Indonesia. Siapa di sini yang masih ingat negara-negara mana saja? Ya. Yang pernah dijajah? Ya, Belanda, Inggris. Jepang, Portugis, Oke, mantap semuanya betul. Aku kita semua. Oke, hari ini kita akan memfokuskan pembelajaran kepada masa kependudukan Jepang. Nah, tapi kenapa ya Jepang memilih Indonesia untuk dijajah? Karena banyak rempah-rempah. Rempah-rempah? SDM-nya kuat, SDM-nya kuat. Neninya, oke mantap. Betul. Jadi kedatangan Jepang ke Indonesia itu karena ingin menguasai rempah-rempah dan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang ada di Indonesia dalam membantu menyokong keperluan perang. Nah, selama kebijakan Jepang itu, Jepang juga menerapkan sistem, ada kebijakan namanya Romusa. Ada yang tahu Romusa itu apa? Betul sekali. Jadi tanam paksa itu atau kerja paksa itu adalah sistem kebijakan yang diterapkan oleh Jepang dalam rangka untuk membantu pembangunan pertahanan serta meningkatkan hasil produksi pertanian. Nah, saya Romusa tadi, ada yang tahu nggak kebijakan lain yang diterapkan Jepang pada masa kependudukan di Indonesia? Terbentuknya sekolah militer, Bu. Siapa? Namanya? Robert. Beri aplaus untuk Robert. Ada yang lain? Itu upacara tiap pagi. Siapa yang namanya? Johan. Beri aplaus lagi untuk Johan. Ada lagi? Ya? Aku pemberlakuan bahasa Indonesia untuk sekolah. Oke, bagus. Beri aplaus sekali lagi untuk ini. Oke, di sini anak-anaknya sudah pinter-pinter ya. Bener semua tadi disebutkan oleh Rini, oleh Robert dan oleh Johan tadi. Nah, sebelum dibahas secara lanjut, Ibu mau anak-anak sekalian menonton video yang sudah Ibu siapkan. Nanti Ibu akan memberikan soal mengenai kesimpulan bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada masa kependudukan Jepang.
menganalisis dampak kebijakan Jepang di Indonesia dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, militer, dan pendidikan. Oke, jadi dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu meminta anak sekalian ini membagi menjadi 4 kelompok. Yang kelompok 1 itu membahas mengenai tujuan kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang kedua itu membahas mengenai kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial, ekonomi, budaya pada masa kependudukan Jepang. Yang kelompok 3 itu membahas mengenai penyebab akhir kependudukan Jepang di Indonesia. Yang keempat itu menganalisis dampak kebijakan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, militer, dan pendidikan. Kebijakan Jepang dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Untuk kelompok 3 dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Pada rekan-rekan yang ingin menjawab, yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan Salsa. Jadi saya bertanya mengapa. Oke, terima kasih. Mungkin rekan-rekan dari kelompok saya yang ingin menjawab. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Oke, berikan aplaus untuk semua kelompok yang telah maju tadi. Baiklah, Ibu akan mengkonfirmasi materi-materi yang telah disampaikan oleh teman kalian tadi. Nah, di sini sudah ada slide mengenai masuknya Jepang ke Indonesia.
Indonesia di bidang sosial. Selanjutnya itu ada kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial budaya. Nah, yang selanjutnya ini ada kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Yang selanjutnya itu kehidupan bangsa Indonesia di bidang militer. Selanjutnya itu ada organisasi semi militer. Selanjutnya itu ada kehidupan bangsa Indonesia di bidang pendidikan. Yang selanjutnya itu ada dampak sosial. Selanjutnya ada dampak ekonomi. Selanjutnya ada dampak budaya. Selanjutnya itu ada dampak militer. Selanjutnya itu ada dampak dalam bidang pendidikan. Kenapa sih alasan Bupati memilih Indonesia untuk membantu mereka dalam
Saya Bu. Ya, silakan. Siapa tadi? Michelle. Michelle. Karena menurut Jepang Indonesia itu memiliki sumber daya yang melimpah dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia seperti yang dijelaskan. Baiklah, beri apa untuk Michelle? Ya, benar ya tadi yang sudah disampaikan oleh Michelle bahwa kenapa sih Jepang itu memilih Indonesia untuk membantu penyokongan dalam perang Asia Tenggara? Ya, karena Indonesia memiliki sumber daya alam, memiliki sumber daya manusia yang sangat melimpah. Nah, jadi apakah ada yang bertanya lagi? Tidak ada Bu. Oke. Oke. Jadi Ibu akan menyimpulkan materi pada pertemuan kita hari ini. Apakah ada yang bertanya lagi? Izin Bu bertanya. Ya, silakan Robert. Dari penjelasan Ibu tadi kan mengenai kependudukan Jepang tadi kan pasti ada dampak yang terjadi di Indonesia ini. Bisa dijelaskan Bu mengenai dampak yang terjadi di Indonesia ini sehingga kita bisa merasakan sekarang. Oke, pertanyaan sangat bagus ya. Kasih aku ke Robert. Oke, dengan pertanyaan yang sangat bagus tadi, itu menjadi tugas kalian untuk dikumpul minggu depan ya. Jadi tugasnya itu kalian mencari dampak-dampak kebijakan Jepang yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Untuk selanjutnya dibuat poster atau infografis dan dikumpulkan pada pertemuan kita selanjutnya. Oke, mungkin sedikit motivasi. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Bila ada salah kata Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.